Insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang fikih dengan buku Matnu Safinatin Najah. Matan Safinatul Najah ini sangat terkenal di Indonesia karena merupakan buku yang sangat kecil, tidak terlalu besar karena tidak ada syarahnya di buku ini ya, di buku yang saya pegang ini. Dan ini awal ditulis oleh Syekh Salim Ibni Samir Al-Hadrami, orang Hadrami yaitu Yaman. Beliau wafat tahun 1217 Hijriah. Jadi masih dekat. Di dalam buku ini kita akan berbicara pertama tentang usuluddin atau tentang akidah sebelum mulai ke fikih. Pengarang buku ini beliau atau Syekh Salim Al-Hadrami menamakan buku beliau dengan Safinatun Najah atau kapal yang membawa kepada keselamatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang ini membaca buku ini, dia akan selamat dari tenggelam. Tenggelam dari apa? Tenggelam dari syahwat duniawi. Nah, maka beliau menamakan buku ini Safinatun Najah atau kapal yang membawa kepada keselamatan. Matnu Safinatin Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi maula. Atau apa-apa saja yang harus atau diwajibkan untuk hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berbicara tentang fikih ini pasti mazhab Syafi'i ya, ala mazhabil Imam Syafi'i. Apa maksudnya bermazhab Syafi'i itu? Yaitu na'budullaha ala ma dhahaba ilaihi al-Imam Syafi'i, atau kita menyembah Allah dengan apa yang sudah diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana kita tahu bahwasannya imam mazhab itu ada 4 yang muktamad menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang terakhir Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, Imam Syafi'i ini yaitu Muhammad ibn Idris ibni Utsman ibn Syafi'. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza atau Palestina. Meninggal pada tahun 204 Hijriah di Kairo. Imam Syafi'i ini pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Umur 7 tahun. Oke, kita mulai dari ini. Nggak apa-apa ya kita ngejelasin Imam Syafi'i dulu atau harus langsung ke bukunya? Gimana Mas moderator? Nggak apa-apa Mas, boleh. Oh ya, baik. Ketika Imam Syafi'i berumur 2 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah atau tempat keluarganya. Karena waktu itu pada umur 2 tahun bapaknya Imam Syafi'i itu meninggal dunia. Akhirnya ibunya takut kalau misalnya kalau Imam Syafi'i tidak dibawa ke Mekah, maka akan kehilangan nasabnya. Karena nasabnya atau keluarganya semuanya ada di Mekah. Kemudian pada umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Muwatta punya Imam Malik. Muwatta itu buku hadis yang lebih hadis-hadisnya itu diisi oleh fikih pada umur 10 tahun. Kemudian pada umur 15 tahun beliau diberi ijazah untuk berfatwa oleh Al-Imam Az-Zinji, guru beliau di Mekah pada waktu itu. Kemudian
Beliau banyak perjalanan ilmiah. Beliau ke di daerah yang namanya Hudzail, kaum Hudzail, yaitu di situ beliau belajar nahwu, sorof, balaghah, pokoknya tentang bahasa Arab. Kemudian beliau juga orang yang pertama membuat buku usul fiqh. Nah, yaitu kitab beliau apa namanya? Risalah. Risalah punya Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga dalam mazhab Syafi'i ini ada 2 buku yang beliau tulis. Yang pertama kitab Al-Hujjah, itu beliau tulis di Irak sebelum pergi ke Mesir. Dan biasanya di buku-buku mazhab Syafi'i akan ada tulisan Al-Mazhab Al-Qadim. Nah, Al-Mazhab Qadim itu maksudnya apa? Yaitu fatwa-fatwa yang ada di buku Al-Hujjah itu. Nah, ketika di Kairo beliau menulis buku lagi, yaitu disebut Al-Um. Nah, Al-Um ini kalau di dalam bahasa kitab-kitab Turos di mazhab Syafi'i itu disebut dengan Al-Mazhab Al-Jadid atau mazhab yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fatwa-fatwa ini adalah fatwa yang ditulis semasa beliau ada di Kairo. Dan mazhab Jadid ini seperti nasikh atau penghapus atau pengganti dari mazhab Qadim itu. Namun tetap ada di dalam buku-buku Turos itu yang namanya mazhab Qadim atau mazhab Jadid. Baik, sekarang kita halaman selanjutnya, yaitu bentar ya. Mas Labib bisa di ini geser. Oke. Nah, faslun fi makna kalimat tauhid. Jadi di sini beliau akan membahas atau Syekh Salim Al-Hadrami membahas tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa sih maksudnya dari la ilaha illallah? Secara bahasa, secara terjemahannya, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Nah, akan tetapi tafsiran yang beliau pahami, yaitu Syekh Salim Al-Hadrami, itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tidak ada nama manusia yang bernama Allah, tidak mungkin, itu mustahil. Begitu juga dengan sifat Allah yaitu Ar-Rahman, tidak ada manusia yang bernama Ar-Rahman. Kalaupun ada, berarti itu tidak jauh dari mudhaf ilaih atau apa ya bahasa Indonesianya mudhaf ilaih itu. Seperti apa? Seperti Abdurrahman. Nah, nama dia pasti kalau nggak Abdurrahman atau nggak Abdurrahim. Nah, Abdurrahman pasti. Nggak mungkin langsung Rahman. Karena Rahman ini dari khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalimat Allah. Wa ma'ana la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kita membahas tentang mukallaf, seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang diberi suruhan atau apa ya? Dia diberi taklif, yaitu dia disuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, mukallaf. Mukallaf itu orang yang seperti orang yang disuruh ibadah, suruh puasa, haji dan lain-lain. Nah, dalam mukallaf ini ada 4 syarat. Yang pertama, dia harus akil atau ya, yang pertama akil, berakal. Yaitu apa? Yaitu kalau misalnya dia tidak berakal atau majnun atau dia itu gila, maka tidak termasuk mukallaf. Otomatis apa? Ya sudah, dia hidup sesuai hidupnya dan tidak menjadi seorang mukallaf. Jadi tidak harus puasa, tidak harus sholat, tidak harus haji dan yang lain. Yang kedua itu balik. Nah, balik ini
Apa? Balik itu dia itu untuk untuk cowok dia minimal itu cara mengetahui seseorang cowok itu balik. Yang pertama dia uh, hulm atau apa namanya ihtilam, yaitu tahu ya ihtilam. Nah, kemudian atau kalaupun dia tidak ihtilam berarti dia sudah berumur sekitar 15 tahun. Nah, siapa contohnya orang yang tidak ihtilam? Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ihtilam ini adalah dari setan, sedangkan setan ini atau jin itu tidak bisa memasuki ke tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau balik sesuai dengan umur beliau 15 tahun. Nah, itu yang pertama. Kalau cewek itu haid. Kalau sudah turun haidnya, maka dia sudah balik. Biasanya berapa tahun? Bisa sampai 10 tahun atau sampai paling aqsa atau paling lama itu 15 tahun. Baik. Balik akil man balaghathu ad-da'wah as-sahihah. Nah, yang ketiga itu orang yang menerima atau mengetahui bahwasanya di dunia ini ada Islam. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang tidak mengetahui Islam dan tidak pernah mendengar kalimat Islam, maka dia disebut ahlu al-fatrah. Nah, ahlul fatrah itu seperti apa? Seperti ibu dan bapaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu semua ahlul fatrah. Karena kenapa? Karena zaman dari Sayyidina Isa sampai Sayyidina Rasul SAW itu tidak ada nabi. Maka di situ ada yang namanya ahlul fatrah. Mereka tidak mukallaf, tidak disuruh apa-apa. Nah, maka di sini disebut ahlul fatrah. Lalu mereka apa hukumnya nanti? Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Mereka itu pastinya hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menghukumi mereka karena yang tahu hanya Allah. Tapi pastinya karena mereka tidak mukallaf, otomatis pastinya mereka akan masuk surga karena mereka tidak mukallaf. Seperti Sobi. Sobi kan walau ketika dia Sobi itu anak yang masih kecil. Anak masih kecil, dia bukan mukallaf. Dia tidak dibebankan syariat apapun. Nah, ketika dia meninggal, maka otomatis dia tidak ada dosa sama sekali. Nah, otomatis insya Allah dia akan masuk surga. Nah, makanya ketika kita mendoakan, kita tidak mendoakan dia Allahumma gfirlahu, tidak. Tapi kita mendoakan Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi. Jadikanlah anak ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk masuknya kedua orang tua ini yang meninggalkan anaknya tadi itu kepada surga. Baik, itu tadi syarat dari mukallaf. Balik akil man balagat suddawa salima. Yang terakhir salimul hawas. Salimul hawas itu dia bisa mendengar atau bisa melihat. Hawas itu kan ada 5 ya. Mencium, yang pertama itu lisan, terus lisan itu lidah, kemudian mencium bau, hidung, atau mendengarkan atau melihat, dan satu lagi merasakan. Nah, tapi dalam hawas ini panca indera yang paling penting itu ada 2. Yang pertama itu melihat dan mendengar. Kalau seseorang tidak bisa melihat dan mendengar, otomatis dia tidak akan tahu apa yang disuruh olehnya. Tapi kalau dia cuma buta saja, bisa mendengar, atau dia tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, maka dia tetap masuk ke dalam golongan mukallaf karena dia masih bisa melihat atau masih bisa mendengar. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mendengar ataupun tidak bisa melihat, maka di sini dia tidak masuk mukallaf atau tidak dibebankan syariat. Sebagaimana kaidah yang jelas yang ditulis oleh Imam Syafi'i, idza akhadzal wahibu ma wahab faqad asqata ma wajab. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pemberian yang Allah sudah memberikan kepada hamba tadi itu, maka faqad asqata ma wajab, sudah jatuh kewajiban yang Allah menyuruh kepada hambanya tadi itu. Baik, itu sedikit tentang mukallaf.
Sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fi alamatil buluk. Nah, di sini tadi kita udah mukadimah tadi udah membahas sedikit pendahuluan tentang buluk. Yang pertama itu apa itu alamatul buluk? Yaitu di sini kita ngebahas tentang bukti atau tanda-tanda seorang itu balik. Ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakir wal untha. Dia sudah 15 tahun. Nah, 15 tahun ini untuk dzakar wal untha, untuk cewek dan untuk cowok dan cewek. Itu yang pertama, alamat yang pertama. Yang kedua, al-ihtilam fi dzakar wal untha li tis'i sinin. Nah, ihtilam itu ya ini apa namanya? Mimpi basah. Oh, apa bahasa lebih beradabnya itu. Nah, pokoknya seperti itulah. Nah, itu untuk zakar dan unsa berapa tahun? 9 tahun. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah 9 tahun, terus dia udah ihtilam, udah mimpi basah, maka dia sudah balik walaupun dia belum nyampe 15 tahun. Karena di sini dia sudah ihtilam, salah satu dari syarat dari alamat itu sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir al-haid fil unsa litis sinin. Nah, sedangkan untuk cewek itu haid. Nah, paling cepat seseorang itu haid atau seseorang cewek itu haid itu 9 tahun. Kalau misalnya sebelum 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah, maka itu bukan haid namanya. Itu bisa bukan secara ulama, secara mazhab Syafi'i itu bukan haid. Bisa jadi darah yang lain. Oke, itu jadi 3 alamat seseorang itu balik. Yang pertama 15 tahun, yang kedua ihtilam, yang ketiga haid. Yang 15 tahun dan ihtilam untuk zakar unsa, untuk cowok dan cewek, sedangkan yang haid hanya khusus untuk cewek 9 tahun. Oke. Selanjutnya faslun fi syuruti ijza'il hajar fil istinja. Oke. Di dalam toharoh atau cara membersihkan diri dari najasah namanya soghirah atau kabirah, yang kecil ataupun yang hadas kecil atau hadas besar, itu salah satunya adalah dengan pakai batu. Ketika kita BAB nih, kita nggak ada air, nggak ada tisu juga, maka kita diperbolehkan pakai batu. Batu ini pasti dipakai pada zaman dahulu, karena pada zaman dahulu mereka tidak ada air, maksudnya ada air cuman sedikit gitu. Apalagi di daerah yang sohro, yang di daerah-daerah yang namanya pasir isinya semua. Nah, pastinya kita tidak menemukan tisu, apalagi air, maka memakai batu hajar. Nah, ketika kita menghilangkan hadas asgor tadi itu atau BAB tadi itu dengan hajar, itu maka ada 8 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu harus an yakuna bi thalathati ahjarin. Harus 3. Batunya harus 3. Kalau 2, 1 nggak bisa. Walaupun nanti kalau misalnya 2 ini sudah bersih, misalnya dia 2 kali istinja dan udah bersih, tetap nggak boleh. Karena di sini ada syarat. Syaratnya adalah 3. Adapun 4 ke atas nggak apa-apa. Tapi lebih baik genap lagi, ganjil 3, 5 dan yang lain. Tapi syarat mutlaknya harus 3. Syarat itu apa sih? Syarat itu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wala yalzamu min wa yalzamu min adamihi al-adam. Jadi kalau misalnya ada syarat syarat itu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi la al-wujud wala al-adam. Jadi syarat itu harus ada. Kalau misalnya ada berarti
apa yang dia lakukan itu benar. Contohnya, syarat sehat sholat itu dia harus wudhu. Ketika dia wudhu, berarti dia sahih sholatnya. Dia sudah boleh masuk kepada sholat. Nah, akan tetapi kalau misalnya dia berwudhu, tapi dia tidak mau sholat, itu juga nggak apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan wala yalzamu min wujud min adam ma yalzamu min wujudil wujud wala yalzamu min adamihi adam wujud wala adam. Nah, yang kedua itu wa an yunkiya al mahal. Syarat yang kedua dari istinja yaitu harus membersihkan di daerah tempatnya itu. Nah, misalnya kan seorang BAB. Ketika dia BAB, otomatis di daerah sekitarnya pasti ada kotoran kan. Nah, di situ dia harus membersihkannya. Membersihkannya bukan pakai hajar itu tadi ya, tapi pakai pasir bisa dan lain. Hajar ini atau batu ini khusus untuk istinja, khusus untuk bahasa kitanya cebok lah. Nah, gitu. Wa alla yajifa an najas. Nah, yang ketiga itu, yang kedua bisa juga artinya yaitu mahal atau batunya itu harus bersih. Nah, ini juga bisa dikatakan seperti itu maksudnya. Yang ketiga, alla yajifa an najas. Jangan sampai najisnya itu atau BAB-nya tadi itu yang keluar itu kering. Karena kenapa? Kalau kering dia harus dihilangkan. Nah, otomatis menambah batu yang lain. Tidak bisa 3, harus lebih dari 3. Terus yang keempat itu la yang takil. Dia jangan sampai dia itu berpindah tempat. Ketika dia mau cebok atau mau istinja, dia harus di tempat dia BAB itu. Karena kenapa? Kalau misalnya dia pindah ke tempat lain, takutnya masih ada kotoran yang jatuh ke tempat lain itu. Nah, akhirnya tempat lain yang dia pindah itu tadi kotor jadinya. Nah, maka BAB dia harus istinja sesuai dengan tempat dia mengeluarkan BAB-nya. Nah, kemudian walayat raw alaihi akhar. Maksud di sini yaitu jangan sampai antara syarat sebelumnya dan ini itu hampir sama. Walayat raw alaihi akhar walayan takil hampir sama, tidak berpindah tempat. Agar tempatnya itu masih berada masih bersih. Nah, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Nah, jangan sampai ketika dia istinja ini, istinja kan mahalnya aja ya, apa namanya, tempat keluarnya BAB aja. Jangan sampai dia istinja sampai ke ininya, sampai ke zakarnya. Jangan sampai. Nah, alat kelaminnya jangan sampai kena juga karena yang dibersihkan itu hanya daerah bolongan BAB-nya tadi itu. Jangan sampai dia membersihkan pakai batunya itu sampai ke alat kelaminnya, jangan. Karena itu akan menajiskan daerah alat kelaminnya tadi itu. Karena akan berpencar kan BAB-nya tadi itu. Nah, jangan apa namanya? Mas Labib belum selesai deh. Wala yusibahu ma'un. Nah, jangan sampai kena air. Karena kenapa tadi? Karena syarat yang tadi itu karena kalau misalnya kena air, berarti kenapa dia nggak pakai air aja? Kenapa harus pakai hajar kalau misalnya ada air? Itu. Jadi kalau misalnya istinja ini kan kayak rukhsah gitu. Kalau misalnya nggak ada air, ya berarti dia diperbolehkan untuk istinja. Seperti dengan kita mau sholat. Kalau dia nggak ada air, kita bisa tayamum. Tuh. Dan yang terakhir wa antakun al ahjaru tahiratan. Nah,
Yang terakhir itu syarat yang ke-8, hajarnya atau batu-batunya yang 3 itu harus tohir, nggak boleh najis, nggak boleh basah. Misalnya ada batu yang basah, kena apa gitu, kena lumpur, nah itu nggak boleh, harus tohir, harus benar-benar kering ininya apa namanya, batunya. Oh sorry, saya kok ngebacanya dari halaman 2 nih. Ya udah, kita ngebahas halaman 1 dulu. Tadi kan halaman 2 udah. Makanya tadi aku agak bingung tadi. Oke, jadi halaman pertama ini tadi halaman kedua, mohon maaf kawan-kawan sekalian. Halaman pertama yang di sini yang arkanul Islam. Jadi mulai dari arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah, ada 5 rukun Islam. Jadi kita sudah tahu semua ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oke. Yaitu kita bahas sedikit ya, pendahuluan sedikit. Syahadat. Syahadat itu ada rukunnya juga. Yang pertama harus pakai lafzu asyhad. Jadi harus ada kalimat asyhadu. Saya bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia nggak bisa ketika dia misalnya ada orang yang kafir terus dia ingin masuk ke Islam, mu'allaf. Maka dia harus mengatakan asyhadu alla atau saya bersaksi. Nggak bisa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nggak bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ittisal antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi antara asyhadu alla ilaha illallah itu harus nyambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh asyhadu alla ilaha illallah kemudian 5 menit 10 menit kemudian baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak boleh. Itu di antara rukun syahadat. Kemudian salat wa iqamus shalah. Mengapa di sini dikatakan wa iqamus shalah dan bukan wa atau wal ityan bis shalah atau wa nah, karena iqamus shalah ini dalam hadis ada yang disebutkan bahwasannya as-shalatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Misalnya salat ini tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakannya atau mendirikannya, maka dia akan mendirikan agamanya juga. Tapi barang siapa yang meninggalkannya atau barang siapa yang menghancurkan tiang tadi itu, yaitu sholat, maka dia seperti menghancurkan agamanya. Nah, sholat pun adalah hal yang pertama yang dihisab nantinya pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena sholat itu hal yang paling penting. Nah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Nah, kemudian zakat. Memberikan zakat. Zakat nanti di sini luas. Nanti akan dijelaskan oleh pengarang bukunya ini macam-macam zakat. Nah, zakat itu pastinya ada yang zakat namanya an'am atau hewan. Hewan di sini khusus untuk 3 saja. Onta, kemudian sapi dan kambing. Kemudian ada zakatul tijarah atau perdagangan, zakatul simar, zakat buah-buah, zakatul fitri, zakat fitri dan yang lain. Akan dibahas nanti panjang. Kemudian puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini insya Allah besok kita akan mulai puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini sangat indah sekali. Karena kenapa? Karena banyak fadilah, banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian juga ada nuzul Quran dan yang lain. Nah, puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa nafilah atau sunnah. Apa perbedaannya?
salah satunya puasa Ramadan ini kita harus berniat dari malam hari, yaitu dari mulai habis maghrib sampai azan subuh. Karena kenapa? Karena puasa Ramadan ini wajib. Ketika puasa itu wajib, maka dia harus berniat an yabita tabitun niyah, atau niatnya harus dari malam hari. Ketika azan subuh Allahu Akbar dan dia belum niat, maka puasa wajibnya tadi itu batal, atau puasa Ramadannya tadi itu tidak dihitung. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah dia masih bisa berniat untuk puasa sunnah sampai sebelum zawal atau 10 menit sebelum zuhur lebih tepatnya. Nah, itu masih bisa niat selama dia belum makan dan minum. Kalau dia udah makan minum beda lagi ceritanya. Dan yang terakhir hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, haji untuk yang bisa. Dalam mazhab Syafi'i, haji itu untuk mereka haji itu alat tarohi atau bisa diakhir-akhirkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita udah punya duit nih. Kita punya duit, kita badan sehat, kemudian bekal banyak dan yang lain. Maka kita boleh diakhirkan. Maksudnya hajinya itu nggak usah cepat-cepat gitu. Nah, beda dengan jumhur, dengan mazhab-mazhab lainnya yang mengatakan haji itu alal faur, harus cepat. Misalnya kita udah punya uang, kita udah punya rohilah, atau apa namanya, kita kalau rohilah sekarang kan ya berarti pesawat dan yang lain. Zat berarti bekal, badan kita kuat dan yang lain, maka harus cepat-cepat, harus pada tahun itu juga. Nah, akan tetapi dalam mazhab Syafi'i itu alat tarahi, bisa dilambat-lambatkan. Kemudian faslun selanjutnya fi arkanil iman. Arkanul iman sittah, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oke. Yang pertama beriman kepada Allah sudah pasti. Kemudian malaikat. Malaikat ini ada malaikat yang ditulis di dalam Quran, ada malaikat-malaikat juga yang tidak ditulis. Nah, yang ditulis dalam Al-Quran itu harus kita ketahui mutlak, hukumnya wajib. Seperti apa? Malaikat Jibril, malaikat Israel, Israfil, dan lain-lain. Sedangkan malaikat-malaikat yang tidak ditulis dalam Quran atau dalam hadis itu kita cukup mengetahui secara mujmal, secara umumnya aja. Nah, kalau misalnya yang ditulis dalam Quran itu tafsilan, harus secara benar-benar tahu nama, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Kemudian kutubihi. Nah, sebagaimana kita tahu apa namanya, kutub-kutub atau buku-buku samawi itu ada 4. Yang pertama Zabur punya Nabi Daud, Taurat punya Nabi Musa, Injil punya Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran punya Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun alwah atau bahasa Indonesianya itu seperti potongan kertas atau potongan kayu bisa, atau kertas-kertas atau lembaran-lembaran yang isinya sama seperti ya apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti 70 alwah untuk Nabi Ibrahim, kemudian 5 alwah untuk Nabi Musa, kemudian ada juga beberapa alwah untuk Nabi Syith, kemudian Nabi Idris juga. Nah, tapi yang harus kita ketahui secara tafsilan atau secara mutlak harus diketahui ya 4 tadi itu, Zabur, kemudian Taurat, Al-Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Kemudian warusulihi. Rusulihi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Seorang nabi, bedanya apa? Bedanya satu aja, yaitu bahwasannya rasul itu
mendapatkan syariat baru dan harus mendapat syariat dan buku baru dan harus disampaikan, harus ditablik, harus disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi, dia hanya meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi sebelumnya. Itu perbedaan yang paling mutlak di antara duanya itu. Nah, berapa jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Rasul seperti ini dikatakan dalam buku kitab Turas, yaitu 313 atau 315 Rasul. Sedangkan Nabi ada sekitar 124.000. Nah, yang wajib kita imani secara tafsil, secara mutlak dan harus kita tahu namanya, yaitu yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, 25 Nabi. Sedangkan yang lain itu secara ijmal aja, secara ya sudah saya beriman bahwasanya ada misalnya nih ada nabi yang bernama Labib gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Apa namanya? Kita percaya bahwasanya ada nabi yang bernama Labib. Nah, contoh itu contoh. Tapi yang pasti wajib kita ketahui secara tafsil atau secara mutlak secara namanya dan agamanya, maksudnya buku-bukunya dan apa syariatnya, itu 25 nabi itu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wabil yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Hari kiamat pastinya terjadi di hari Jumat, akan terjadi di hari Jumat. Nah, kemudian hari kiamat itu ada tanda-tandanya pastinya. Yang pertama tanda sugro atau ayat-ayat sugro, tanda-tanda kecil, atau yang kedua kubro, yang sudah terjadi pastinya yang sugro saja. Kalau yang kubro itu belum ada yang terjadi. Kalaupun terjadi berarti ya udah pasti kiamat lah. Nah, apa contohnya yang sugro? Yaitu insyiqaqul qamar, atau ketika umatnya Rasul Nabi Muhammad SAW meminta sebuah mukjizat. Berikan kami sebuah mukjizat agar kami percaya bahwasanya kamu adalah nabi. Nah, maka beliau mengatakan, lihatlah itu bulan. Kemudian bulan itu dibagi dua. Dibagi duanya itu enggak ke kanan ke kiri, enggak, tapi ke atas ke bawah. Nah, insyiqaqul qamar. Jadi bukan ke kanan ke kiri habis itu di tengahnya bolong, enggak. Tapi belahnya bulan itu atas dan ke bawah, agar mereka lebih percaya lagi bahwasanya mukjizat itu ada dan Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda-tanda kubro itu ya salah satunya khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa, itu belum ada yang terjadi. Alhamdulillah. Dan yang pastinya la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Jadi kiamat itu tidak akan ada kecuali untuk orang-orang yang benar-benar syirar atau benar-benar syar, atau orang-orang yang sangat-sangat tidak baik. Nah, contohnya apa? Ya contohnya sudah nggak ada Islam lagi di muka bumi ini, udah nggak ada Islam lagi. Nah, kemudian nanti ya, di dalam sebuah buku ada yang menjelaskan bahwasanya Ka'bah itu sudah hilang. Nah, kemudian orang-orang akan mengatakan di situ dulu orang-orang Muslim bertawaf. Nah, ketika Ka'bah udah hilang dan semua yang dan yang lain sudah tidak tahu tentang Ka'bah, nah di situ sudah pasti syirarul khalqi. Dan sekarang kita masih menyaksikan Ka'bah dan masih ada azan di mana-mana, insya Allah tidak masih aman. Bahkan pada zaman Rasul ada yang mengatakan, sahabat mengatakan mata sa'ah, kapan kiamat itu? Kemudian Rasul menjawabnya apa? Wa madza a'dadta laha. Rasul tidak menjawab langsung kapan itu kiamat. Beliau bisa aja meminta wahyu, minta berapa lama lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bertahun-tahun lagi.
Tidak, namun beliau mengatakan madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu, sehingga kamu kok dengan pedenya mengatakan kapan hari kiamat. Jadi yang dari hadis ini kita diberi pesan bahwasanya kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu daripada terlalu masuk atau terlalu mencari-cari tanda-tanda kiamat itu. Nah, kemudian yang terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya kepada qadar dan qada. Nah, khairihi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk. Maksudnya apa yang buruk? Maksudnya bahwasannya semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu semuanya insya Allah baik, walaupun di dalamnya itu terlihat keburukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti corona kemarin. Corona kita tahu bahwasanya banyak yang meninggal. Tetapi selalu ada hikmah di balik di balik corona itu, dan pasti ada. Nah, dalam ayat Al-Qur'an pun dikatakan la Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya bisa jadi setelahnya itu akan menjadi baik. Nah, jadi kita jangan sampai suuzon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan ana inda husni dzanni abdi bi. Saya bersama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, saya bersama orang-orang yang berhusnuzon kepada saya. Bahkan di hadis lain dikatakan min alamati husnil khatimah husnuzon bin nas. Bahwasanya alamat bahwasanya seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia husnuzon kepada manusia. Nah, kalau misalnya husnuzon kepada manusia saja sudah menjadi alamat husnul khatimah, lalu bagaimana ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin 2 halaman dulu ini ya, karena kita juga udah panjang banget. Mungkin Mas moderator bisa, kalau ada pertanyaan, kalau ini silakan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung menyalakan mic-nya dan langsung bertanya. Sebelumnya, ini cara saya menjelaskan terlalu cepat atau terlalu lambat atau bagaimana menurut Ustadz Zaki nih, Mas Zaki? Jelas, Mas, jelas. Jelas Alhamdulillah. ya. Nah, Maksudnya kegiatan ini benar-benar mau dihabiskan bukunya atau emang sekedar kita membaca aja? ya sekedar membaca aja, Mas, Ya, sampai waktu yang ditentukan itu. baik, baik. Silakan yang punya pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Jelas ya, insya Allah untuk hari ini. Insya Allah ya dua halaman lah setiap pertemuan, biar nggak terlalu cepet-cepet juga. Nanti kalau misalnya kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Sebelum kita mengakhiri majelis kita, mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzan yang telah memberikan kita sedikit ilmunya. Insya Allah besok akan dilanjutkan dengan pengajian dari kitab Tauhid Nahjatul Jayyudah oleh Ustadz Muhammad Agayuda. Jangan lupa teman-teman besok hadir seperti biasa ba'da asar. Baik, mungkin cukup pada sore hari ini. Sampai bertemu besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.